Malam, Mbak. Selamat malam. Malam, Pak. Oke ya, nah kita langsung mulai saja ya. Di saya presentasi dulu. Oke, nah ini modul yang kemarin saya sudah distribusikan ke Anda. Nah, pengantarnya ini memang cukup panjang ya. 20-an halaman itu nanti bisa Anda baca-baca sendiri ya. Kalau memang Anda butuhkan. Nah, modulnya itu mulainya itu dari halaman 27 ya, dasarnya ya. Nah, jadi untuk sampai dengan mid ya, itu ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari ya. Kita fokusnya ke beberapa hal ya. Yang pertama itu tentang activity ya. Nanti yang kedua kita belajar tentang intent. Kemudian yang ketiga itu view dan view group ya. View dan view group itu view itu adalah komponen ya, komponen eh, pada Android ya. Jadi misalnya ada yang namanya text view, edit text, button, list view dan lain sebagainya. Kalau view group itu lebih ke layout ya. Oke. Kemudian yang keempat itu style dan theme. Jadi eh, di sini itu ada kaidah perancangan antarmuka ya yang nanti kita akan coba lihat. Dan materi terakhirnya itu tentang recycle view ya. Oke, jadi itu fokus materi yang akan kita pelajari sampai dengan mid ya. Oke, nah kemudian kita ini ya lihat ke teori yang malam ini akan kita pelajari yaitu tentang activity. Jadi activity itu adalah sebuah komponen ya yang ada di Android. Nah, fungsinya itu menampilkan user interface. Ya, user interface ini ke layar smartphone kita. Nah, jadi misalnya ya kalau kita buka aplikasi semisal WA atau Gmail, itu kan ada tampilan antarmuka yang langsung ditampilkan kepada kita. Nah, kalau di WA itu kan kita bisa melihat list chat ya yang ada di aplikasi kita. Nah, itu adalah salah satu activity yang dimunculkan. Kemudian kalau di Gmail itu kan biasanya yang ditampilkan itu kan pertama kali itu kotak masuk ya atau inbox. Nah, kita bisa pindah ke activity lain juga ya. Karena biasanya ya kalau kita bikin sebuah aplikasi Android itu biasanya di dalamnya itu pasti terdiri atas lebih dari satu activity. Nah, biasanya masing-masing activity itu akan saling terhubung. Gimana cara hubungkannya? Ya tentunya ada rentetannya. Semisal kalau misalnya kita punya aplikasi Gmail ya, pertama-tama kan ada tampilan inbox. Jadi kalau misalnya salah satu dari inbox email yang masuk itu kita klik, itu kan nanti dia akan panggil activity baru, yaitu melihat detail email yang ada di dalamnya. Ya, nanti ditampilin sendernya siapa, subjeknya apa, kemudian isi emailnya apa. Nah, habis itu kalau kita back, itu kan kita kembali lagi ke activity sebelumnya, di mana yang ditampilkan itu kotak masuk lagi. Nah, kemudian kalau kita mau kirim email, itu kan ada tombol khususnya ya di bagian bawah, yang kalau dia diklik, itu dia manggil lagi activity yang lain lagi. Ya, di mana di situ kita bisa mengkompos atau istilahnya membuat sebuah email baru, mulai dari kita ngisi alamat email yang kita tuju, subjek, dan isi emailnya. Nah, seperti itu ya cara kerja dari activity. Jadi activity itu ibaratnya kalau di pemrograman visual itu seperti form. Jadi kalau misalnya saja kita membuat sebuah project aplikasi di mana ada tampilan login, kemudian tampilan menu utama, kemudian tampilan lainnya. Nah, itu adalah activity-activity yang ada di dalam aplikasi tersebut. Ya.
Nah, jadi activity itu adalah salah satu komponen yang paling penting. Nah, karena paling penting itu kita perlu tahu ya, dia ada semacam life cycle-nya. Ya, jadi sebuah activity itu ada ibaratnya itu boleh dikatakan sebagai siklusnya ya, siklus hidupnya gitu. Nah, jadi ketika sebuah activity itu dijalankan, dia ada beberapa step sampai dia dianggap sedang berjalan. Jadi ketika di launch atau istilahnya kita panggil, itu nanti dia akan menjalankan step on create. Jadi di sini tuh kita bisa memberikan mendefinisikan ya komponen-komponen, bisa memberikan event dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah on create itu dia pasti akan manggil on start ya, atau sebenarnya sih kalau udah on create itu dia langsung running ya. Kadang-kadang ada aplikasi yang seperti itu juga. Nah, kemudian kalau misalnya kita berpindah ke activity lain, maka step berikutnya yang akan dialami oleh si activity itu akan masuk ke step on pause. Ya, jadi dia akan istilahnya tuh stop untuk sementara waktu. Ya, kemudian sampailah di bagian on stop. Nah, kemudian misalnya kalau dia berpindah ke activity lain dan kembali ke activity yang bersangkutan, nanti dia bisa mengalami step on restart. Jadi dia akan manggil lagi on start, kemudian running kembali. Nah, terkadang ya, misalnya ada juga aplikasi yang semisal dia punya login, setelah dia login, nanti dia manggil menu utama, setelah itu activity loginnya itu di kill, istilahnya dihapus dari memori, sehingga ketika dia sudah dinyatakan berhak untuk login, maka berhak masuk ke dalam aplikasi ya, maka yang loginnya itu di kill. Jadi ada step di mana ketika dia di stop ya, kita bisa mengkill sebuah activity juga ya. Nah, sehingga kalau misalnya dia mau dipanggil kembali, dia harus mengalami step on create lagi. Oke ya, nah itu serangkaian ini ya, serangkaian siklusnya. Cuman ini kalau secara coding ya, itu nggak terlalu nampak ya. Nah, cuman memang step-step seperti ini itu selalu ada ya dalam activity. Nah, contoh simpelnya seperti ini. Misalnya ada sebuah aplikasi sederhana yang memiliki dua activity. Activity satu itu dia memiliki tampilan sebuah text view, judulnya activity satu. Kemudian di bawahnya itu ada sebuah button. Buttonnya itu pindah ke activity 2. Nah, ketika di hit, nanti dia akan manggil activity 2. Ya, dia akan manggil activity 2 dan activity 1 itu akan masuk ke step di mana dia berada di on pause. Ya. Nah, kalau dia sudah berada di on pause berarti dia ibaratnya tuh lagi nggak jalan. Nah, ketika kita pengen kembali ke activity 1 itu kan kita bisa pencet tombol back. Nah, ketika balik ke tombol back, kita klik, dia kan pasti balik ke activity 1 lagi. Nah, ketika dia kembali fokus, maka dia akan balik lagi ke status running gitu. Nah, jadi seperti itu ya alurnya ya. Jadi activity 1 dia masuk ke on create, on start, on disarm. Kalau kita klik button 1, dia akan pindah ke activity 2. Activity 2-nya aktif. Step dari activity 1 itu masuk ke on stop. Nah, kemudian di activity 2 ya, itu dia berada di step on disarm. Nah, kalau misalnya kita klik tombol back ya, activity 2 itu akan di finish ya atau di kill, sehingga activity 2 itu akan mengalami step on destroy. Nah, nanti dia akan nampil kembali ke activity 1 di mana
dari state yang terakhir dia on stop, itu dia akan kembali ke restart, start, kemudian resum. Baru kemudian si activity satunya akan aktif kembali. Nah, itu alurnya ya. Ya, yang nggak kelihatan ya. Kita enak aja klik ini pindah ke activity 2, klik back pindah balik lagi. Nah, serangkaian step-nya itu bisa seperti ini, panjang. Ya. Oke, ini penjelasan detailnya ya. Oke, ini saya nggak jelaskan ya. Nah, ini bisa Anda baca sendiri. Nah, itu penjelasan singkat ya mengenai activity. Nah, kita coba lihat ya ke praktikum 1 ya, yang nanti akan saya distribusikan. Ini tentang praktikum activity. Ini belum saya share ya. Nah, jadi kita lihat dulu ya. Di sini saya tutorkan ya gimana caranya ya bikin projectnya. Nah, jadi kalau Anda lihat ya ke project yang ada di modul ini, tampilannya itu mungkin agak sedikit berbeda ya, karena memang ya sewaktu dia udah update ke Android Studio terbaru, ini tampilannya agak sedikit lain, langkahnya agak lain ya. Nah, jadi waktu pertama kali kita buka Android Studio ya, ini kan selalu ada ini jendela untuk pembuatan project baru dan list-list project yang sudah pernah kita jalankan gitu atau pernah kita buat. Nah, untuk membuat project baru itu kita bisa klik tombol new project ya, diklik 1 kali, nanti dia akan nampil jendela untuk kustomisasi project kita. Nah, template-nya itu ada 4 jenis, ada untuk smartphone dan tablet, kemudian ada untuk yang ya wearable ya, jadi semisal smartwatch, ini juga bisa dibuat di sini, ada template-nya. Kemudian bisa juga bikin aplikasi untuk Android TV, dan ada juga untuk yang otomotif. Ya, perangkat media player yang ada di mobil ya. Nah, kita fokusnya ke yang phone and tablet. Nah, jenis activity yang kita mau gunakan ya, biasanya kalau kita baru belajar Android ya, itu selalu pilihnya yang jenisnya empty activity. Ya, kenapa empty? Itu biasanya ada satu activity yang dia sudah sediakan secara basic. Dan itu kan kita nggak perlu create lagi dari nol ya. Kalau kita pilih yang no activity itu berarti projectnya kosong, nggak ada apa-apa. Nah, jadi kita gunakan yang empty activity, kita klik next. Nah, di sini ada beberapa settingan yang harus kita atur. Yang pertama itu adalah nama project. Ya, defaultnya memang my application. Nah, kita bisa ganti ya. Contohnya seperti di modul itu kan kita diminta untuk memasukkan nama aplikasinya adalah bar volume ya. Nah, kita ikuti saja. Bar volume. Nah, package name boleh diubah, boleh tidak. Karena ini sifatnya latihan ya kita biarkan default aja ya. Tapi kalau kita nanti pengennya ngupload ke Play Store, package name itu nggak boleh sembarangan. Ya. Nah, biasanya ini adalah nama domain ya. Jadi kalau misalnya kita bikin aplikasi A yang nantinya akan digunakan di perusahaan A gitu. Nah, A ini dia punya domain apa sih? Ya, untuk publikasi webnya, misalnya a.com, maka di sini package name-nya itu kita harus sesuaikan. Ya, com.a, titik nama aplikasi. Nah, biasanya penamaannya seperti itu. Karena sewaktu kita upload ke Play Store ya, itu dia mendeteksi package name. Ya, jadi package name-nya itu penting sekali. Oke, kemudian yang berikutnya itu lokasi save. Nah, kemarin ada yang nanya, boleh nggak di save ke D? Ya, jawabannya boleh-boleh saja ya. Kalau defaultnya sih dia pasti save-nya di C. Nah, habis itu jangan lupa ya, language-nya itu kalian ganti ke Java. Defaultnya sekarang sih Android Studio tuh selalu menyarankan pakai Kotlin ya, karena codingnya lebih pendek.
Oke, karena kita belum belajar ya kita pakai Java dulu. Minimum SDK kita biarkan di Lollipop 5.0 ya. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita tinggal klik finish. Nah, habis itu nanti kita akan dibawa ke IDE full-nya ya. Nah, di sini itu selalu ada tahapan di mana Gradle-nya itu di running. Nah, kalau misalnya Gradle-nya ada update, dia otomatis akan download. Kalau enggak, dia cuma keluar tulisan seperti ini ya, Gradle build ya. Nah, sampai di sini ya mau tidak mau ya kita harus nungguin, karena kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Layout masih loading, isi project juga masih loading, coding cuman begini, dan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi kita harus nungguin sebentar, kita sambilan lihat ya. Nah, untuk mengerjakan sebuah aplikasi Android ya, itu selalu ada 2 langkah ya, ada 2 flow. Yang pertama itu kita selalu harus buat layout dulu. Nah, layoutnya itu ya harus kita buat sedemikian rupa ya, karena itu nanti akan berhubungan dengan coding logiknya ya. Jadi activity itu tempat di mana kita ngoding logiknya. Nah, kalau sudah, kita lihat dulu ya. Oke, nah ini udah selesai. Nah, jadi ini kan sudah saya jelaskan ya alur detail mau kasih file-file projectnya ya. Jadi empty activity itu dia hasilin 2 file ini. Jadi ada layout activity main.xml ya. Kemudian coding logiknya itu selalu namanya terbalik ya dibandingkan dengan layoutnya, dan ekstensinya itu adalah .java. Nah, lokasi dari layoutnya itu kan harusnya ada di ini ya, di bagian res. Kemudian di sini ada folder layout. Nah, disinilah letak layout Anda berada ya, activity main. Nah, kemudian coding kita itu ada di app, kemudian di dalam folder Java ya. Nah, di sini ada 3 namespace kita ya, atau package kita ya. Nah, itu dia berada di bagian yang pertama. Oke ya. Nah, kita akan coba bikin sebuah tampilan yang bentuknya seperti ini ya. Jadi kita bikin sebuah aplikasi sederhana yang fungsinya itu untuk menghitung volume balok ya. Jadi ini adalah project pertama kita. Nah, kita akan coba bikin tampilan seperti ini. Ya, mungkin saya perbesar dulu. Nah, tampilannya kelihatannya polos ya. Sebenarnya di bawah dari masing-masing tulisan ini tuh ada sebuah edit text ya, atau text field gitu ya istilahnya, di mana di sini kita bisa inputkan nilai ya. Cuman memang tampilannya masih jelek ya, karena kita baru anggapnya masih newbie ya, baru belajar ya. Oke, kita buka layoutnya dulu. Nah, defaultnya ya untuk bikin layout itu kita dihadapkan dengan model desain ya. Jadi di sini itu kita bisa lakukan drag drop komponen ke dalam tampilan layoutnya. Ya, jadi misalnya kayak button ya, kita taruh di dalam layout bisa seperti ini. Nah, nanti dia nampilnya di sini. Nah, kita tinggal setting-setting nanti yang ngatur constraint-nya dan lain sebagainya. Nah, ini ribet ya bagi saya ya yang nggak terlalu familiar dengan desain seperti ini, karena layout yang digunakan itu layout kelas wahid ya, karena ini constraint ya namanya ya kan. Artinya setiap komponen itu harus saling terkait satu dengan yang lain. Nah, ini agak rumit pemakaiannya. Nah, sehingga saya gunakan teknik tradisional saya ya. Jadi saya pakai split view, di mana saya tampilin ini ya, tampilin coding layout, kemudian di sebelah kanannya itu adalah tampilan desainnya ya. Nah, kemudian defaultnya ya biasanya tampilan
previewnya itu selalu ada dua seperti ini ya. Jadi di sebelah kiri itu ada yang tampilan kotak putih besar, kemudian di sebelah kanannya itu ada yang kotak biru. Ini blueprintnya, ya, bukan tampilan sebenarnya. Tampilan realnya itu yang di sebelah kiri. Nah, supaya Anda tidak terlalu terganggu ya, Anda matiin aja. Ya, jadi tampilan aja desainnya. Karena ini realnya gitu. Oke, nah pertama-tama yang harus kita lakukan ya, kita ganti layoutnya dulu. Constraint layout itu nggak cocok ya bagi kita yang baru pemula belajar Android. Anggapannya gitu ya. Jadi kita blok aja tulisannya ya, dari kata constraint sampai dengan awal. Kita hapus, sisakan kata layout, kita ganti layoutnya dengan kata linear layout. Nah, linear layout. Ya, jadi ini layout dasar yang memang ya ketika orang baru belajar Android, jenis layout ini yang kita gunakan. Oke. Nah, ini mungkin ada beberapa penjelasan yang mungkin saya perlu sampaikan. Nah, sebuah layout ya, itu dia menggunakan struktur XML ya. Artinya tag-nya itu dituliskan itu mirip seperti penulisan yang ada di HTML atau web ya. Nah, di mana ada open tag dengan close tag-nya ya. Jadi misalnya kalau di sini saya tuliskan linear layout ya, pembuka, pasti ada penutupnya. Nah, tetapi kadang-kadang ada juga komponen yang dia tidak punya close tag. Ya, artinya misalnya seperti text view itu penutupnya seperti ini. Ya, garis miring kemudian tanda lebih dari gitu. Nah, itu ada penutupnya. Nah, jadi komponen biasanya seperti ini. Tapi kalau view group atau layout itu bentuknya selalu ada pembuka dan penutup. Karena memang dia harus mengapit view yang ada di dalamnya. Nah, habis itu view atau view group itu selalu memiliki dua properti yang tidak boleh tidak dituliskan, yaitu lebar dengan tingginya. Jadi selalu ada properti layout width dengan layout height ya. Nah, bisa Anda lihat ya. Jadi di layout dia ada width dengan height. Di text view itu juga ada layout width dengan layout height. Jadi selalu ada. Nah, nilainya itu untuk saat ini ya, cuman ada dua jenis ya. Jadi kalau misalnya kita buka seperti ini, dia value-nya cuma ada dua. Tiga harusnya ya. Yang pertama, value-nya bisa match parent. Ya, artinya apa? Jadi kalau misalnya si linear layout ini ya adalah layout root-nya ya, dalam artian ini kan activity ya, layoutnya ini adalah form besarnya gitu. Nah, jadi kalau kita set dia match parent ya, berarti maksudnya linear layout ini itu lebarnya adalah seukuran dari lebar smartphone kita. Jadi kalau lebar smartphone kita itu 10 cm, nah berarti match parent itu layout kita ya, itu fullnya itu adalah 10 cm. Nah, itu match parent. Nah, value kedua itu wrap content. Nah, apa sih yang dimaksud dengan wrap content? Jadi width-nya kalau kita set ke wrap content itu ya tergantung komponen di dalam. Jadi kalau komponen di dalamnya itu lebarnya cuma segini, ya, seukuran lebar tulisannya ya. Nah, maka ya selebar inilah layoutnya. Jadi itu adalah wrap content. Atau kita bisa kasih fix value. Ya, misalnya ya, kita mau mengeset lebarnya itu fixnya adalah 500 dp. Nah, ini kelebaran ya, nggak sesuai dengan ukurannya. Karena ini standar view kita itu adalah HP pixel ya. Pixel ini kan, mana dia? Nah, pixel ini ya, ini ukuran
resolusinya ya 411 kali 731 dp. Nah, lebarnya kan cuma 411. Kita set 500 ya pasti kelebaran. Nah, akibatnya ya tampilnya pasti jelek sekali. Nah, gitu ya. Nah, kita bisa kasih fixed value juga seperti ini. Nah, satuan-satuan yang ada di Android itu ada beberapa tipe ya. Jadi kita bisa pakai DP. DP itu bukan down payment ya, tapi artinya adalah density pixel. Kemudian IN, inci ya kalau nggak salah ya. Ya bener inci ya. 300 inci ya besar banget ya. Habis itu mm itu milimeter, pt itu point, px itu pixel, sp, nah saya lupa kepanjangannya apa tuh. SP itu biasanya untuk font sih, ya satuan untuk fontnya, font size-nya, ya. Nah biasanya kalau untuk ukuran lebar, tinggi dan lain sebagainya ya, yang menyatakan ukuran itu dia pakainya DP umumnya ya. Tapi kalau Anda mau pakai inci juga silakan, mau pakai milimeter juga boleh, mau pakai point juga boleh, mau pakai pixel juga boleh ya. Nah, ini kalau dimatiin ya kayak gini, lebarnya cuma segini gitu ya, 300 dp. Nah cuman dia nggak fleksibel, jadi ya kalau misalnya kebetulan ya kita setnya itu lebarnya 411 sesuai dengan HP pixel ya, 411 dp. Nah kalau kita install ke aplikasi kita ya, ke HP ukuran layarnya lebih gede, jadi jelek karena fix itu ya, fix width ya. Jadi lebarnya ya cuma 411. Kalau seandainya kita runningnya di tablet, yang notabene itu width-nya pasti lebih gede, ya aplikasi kita tuh cuma nyempil aja di bagian pojok-pojokan gitu. Jadi nggak bisa nampil full screen. Nah, kalau Anda mau bikin yang full screen ya berarti ya pakailah value-value yang sudah ada, misalnya match parent gitu. Ya. Oke. Nah, berikutnya linear layout ya. Linear layout itu sebenarnya dia punya satu properti yang nggak boleh nggak ada. Ya, namanya orientation. Ya, orientasinya. Nah, ini sebelum saya jelaskan ya, saya coba tambahkan satu buah text view lagi ya. Nah, karena ini layoutnya linear, kita nggak perlu ini. Value ini atau properti ini nggak perlu di set. Oke, jadi seperti ini aja. Dan ini saya coba ganti ke ini ya, teks 1. Kemudian saya copy, saya tambahkan lagi sebuah text view baru di bawah. Ini teks 2 misalnya. Nah, bisa Anda lihat ya di tampilan desain, dia nampilnya seperti ini. Jadi teks 1 itu ada di sebelah pojok, di sampingnya dilanjutkan dengan teks 2. Nah, ini kenapa bisa kayak gitu? Itu dikarenakan oleh orientasi. Ya, orientasi bawaan dari linear layout itu value defaultnya adalah horizontal. Jadi komponen itu nanti yang dituliskan di dalam layoutnya ya, itu akan dimunculkan dari kiri ke kanan. Ya, jadi kalau kita apalagi width-nya itu wrap content ya, nah itu munculnya seperti ini, saling nempel ke sebelah kiri. Untuk bikin dia push dia supaya kelihatannya munculnya ke bawah, ganti aja width-nya jadi match parent. Nah, jadi teks 1 itu akan full screen. Nah, teks 2-nya itu kebetulan ya itu terpush ke sebelah sini ya, jadi nggak kelihatan. Nah, itu dia tergusur ya, jadi mepet seperti ini. Jadi ini bukan solusi ya kalau width-nya itu kita kasih match parent. Nah, kita kan pengennya harapannya dia turun ke bawah gitu ya. Tapi kenyataannya enggak ya. Nah, jadi supaya dia bisa berurutan ke bawah ya, orientasinya kita ganti aja, jangan horizontal, tapi
vertikal. Nah, akibatnya komponen kita akan turun ke bawah seperti ini. Nah, itu lebih enak untuk dilihat. Nah, misalnya saya tambahkan satu lagi, dia juga akan tetap muncul ke bawah. Nah, kayak gini ya. Teks 1, teks 2, teks 3. Nah, itu ngaruhnya di orientasi. Nah, kadang-kadang ya, karena ini terlalu di pojok ya, nah biasanya kita bisa memberikan yang namanya padding atau margin ya. Nah, ini untuk nge-push dia supaya nggak terlalu ke pojok. Nah, misalnya kita kasih 16 dp, maka dia akan terpush masuk ke dalam sedikit supaya ini tampilannya jadi lebih baik gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu kita lanjut aja ya. Ini kan temanya kita mau bikin sebuah aplikasi untuk ngitung volume balok ya. Jadi teks satunya saya coba ganti deh dengan kata panjang. Kemudian teks 2-nya saya ganti dengan lebar. Teks 3-nya saya ganti dengan kata tinggi. Nah, seperti ini ya. Jadi kita punya 3 buah label nih dengan tulisan panjang, lebar, dan tinggi. Nah, habis itu di masing-masing bagian bawah dari text view, kita tambahkan komponen di mana nanti kita bisa inputkan sebuah nilai. Ya, nah komponen tersebut itu namanya adalah edit text. Layout width-nya kita fullkan ya. Kita kasih match parent, height-nya itu wrap content. Nah, kasih tanda garis miring 1 kali. Nah, maka dia akan jadi ini ya, komponen untuk input nih. Nah, biasanya kalau yang untuk input itu kita harus memberikan name atau nama untuk mengidentifikasikan dirinya gitu ya, si edit text ini. Jadi kita harus kasih ini ID. Nah, habis itu tag yang nggak ada ya di bagian value itu adalah add plus ID garis miring. Nah, habis itu mungkin kita bisa kasih namanya adalah edt ya, edit text ya, underscore length misalnya ya. Nah, itu untuk penanda aja ya. Oh, ini adalah komponen edt length. Nah, habis itu karena ini inputan untuk angka ya. Nah, kita bisa juga membatasi kalau kita lagi kursornya lagi di sini ya, kita mau panggil keyboard yang sesuai karena di sini kan inputnya pasti angka ya. Nah, kita bisa kasih ini properti namanya input type. Nah, di sini kita bisa ngeset dia ke number aja atau number desimal. Kalau number itu berarti dia cuma bisa angka yang bulat ya, nggak ada koma. Kalau number desimal itu dia support koma. Kita kasih number desimal seperti ini. Kemudian jumlah baris ya, lines itu saya tulis 1. Nah, itu untuk edit text pertama. Nah, kita copy. Nah, kita pastikan di bawah dari text view lebar ya. Kita kasih seperti ini. Kemudian yang tinggi, text view tinggi, di bawahnya kita juga kasih edit text. Nah, sehingga dia keluarnya berbarengan seperti ini ya, ada 3 buah. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, ini setiap edit text itu ada muncul error. Ya, errornya di bagian ID. Kenapa? Kalau kita berikan ID di komponen atau view, itu ID-nya nggak boleh sama. Ya, karena ID itu adalah unik ya, jadi nggak boleh sama satu dengan yang lain. Jadi untuk yang lebar kita ganti aja ya, bukan edt length, tapi edt width. Kemudian yang tinggi kita ganti dia jadi height. Nah, gitu ya. Sehingga ini layoutnya nggak error lagi ya.
Oke, habis itu di bagian bawah setelah edit text tinggi, itu kan kalau kita perhatikan ya, itu ada sebuah kotak berwarna biru ya. Di dalamnya ada tulisan hitung. Nah, itu button. Jadi di bawah edit text yang tinggi, ini kita berikan sebuah komponen namanya button. Nah, di button seperti ini. Parent, content, kemudian kita berikan teks untuk munculin si captionnya ya. Ini kita tulis hitung. Nah, maka dia keluar ini kata hitung di tengah-tengahnya. Nah, tombol itu kan juga harus ada ID ya. Jadi kita berikan ID btn underscore calculate. Seperti ini ya. Oke. Nah, habis itu kita kan input panjang, lebar, dan tinggi nih. Habis itu kita klik tombol hitung. Hasilnya mau dimunculkan ke mana gitu. Nah, jadi di bawah tombol hitung ya, kita munculin sebuah text view. Nah, seperti ini. Layout width-nya itu kita set ke match parent, height-nya right content. Nah, kemudian kita berikan tulisan di situ. Ya, jadi kita isi teksnya, misalnya hasil. Jadi ada tulisan hasil di situ. Kemudian kita perbesar tulisannya dengan cara kasih text size. Misalnya kita atur dia 24 sp. Jadi tulisannya agak gede seperti itu. Dan kita berikan efek tebal. Nah, habis itu kita pengen tulisannya ke tengah. Nah, itu kita bisa berikan efeknya itu adalah gravity. Kita kasih value-nya center. Nah, maka tulisannya akan pindah ke tengah seperti ini. Nah, habis itu karena text view ini nanti digunakan untuk tampilin hasil ya, jadi kita harus kasih ID. Nah, pv underscore result. Nah, ya, berarti layoutnya udah jadi. Jadi kalau misalnya kita zoom out, nah tampilannya sudah sama ya seperti yang ada di modul ya. Walaupun di sini nggak kelihatan ada garisnya ya, tapi itu beneran ada ya. Oke, nah ini ada layoutnya. Nah, kita bisa coba untuk running si layoutnya ya, bener nggak tampilannya kayak gitu. Nah, jadi kita bisa buka device manager sebentar, kemudian kita coba start salah satu emulator. Nanti runningnya akan ada di bawah sini. Oke, kita tunggu sebentar ya, lagi connecting. Oke ya, masih nunggu ya. Tadi pagi sih agak cepat ya. Nggak tahu nih, ngadat kali emulatornya nih. Soalnya saya ada ganti orientasi tadi. Jadi kayaknya ngaruh ya ke startingnya lagi. Kalau masih nggak jalan, saya jalan ke emulator lain. Oke. Kalau boleh tanya Pak, itu API-nya beda-beda nggak apa? Maksudnya kayak. Oh nggak masalah. Oke, ini kayaknya dia semacam power off ya. Jadi dia running kembali dari nol ya. Jadi mungkin ini agak makan waktu nih ya. Ada loadingnya tuh di bawah. Oke, cuman kita kan nggak install aplikasi apa-apa ya. Jadi harusnya startupnya nggak terlalu lama juga ya. Oke, running. Oke, nah ini udah standby ya emulatornya. Kita coba running ya. Kita run app.
Nunggu lagi ya. Ini ada Gradle bit running. Nah, ini kipas laptop saya udah membesar nih suaranya. Suara hujan. Oke. Oke. Nah, sip. Installing dan launching activity. Ini beneran install ini. Oke ya, launching. Dan ini adalah tampilan aplikasi kita ya. Nah, jadi di atasnya ada application bar. Ini nama project kita tadi ya. Kita nggak ganggu Android Manifest ya, dia pasti pakai nama project. Nah, kemudian di sini kan ada text view yang kita tambahkan ya, ada 3 buah, ada panjang, lebar, dengan tinggi. Masing-masing di bawahnya itu ada edit text. Ya. Nah, edit text ini ya kalau kita fokuskan, ya, kita kasih kursor di sini. Nah, keyboard yang kita keluarkan itu keyboard angka. Ya, itu pengaruhnya karena kita ada ngatur input type. Ya, jadi kalau kita ngaturnya ke number desimal, nah keluarnya seperti ini, keyboard angka. Kalau kita nggak atur, dia otomatis nampilnya keyboard biasa. Ya, yang ada ABC-nya, kemudian ada deretan angka, lengkap gitu ya. Nah, jadi kita bisa inputkan seperti ini. Nah, ini udah autofocus ya. Jadi kita bisa pindah ke inputan lain dengan cara kita tinggal klik ini di keyboardnya ya. Jadi bisa next gitu. Nah, dia pindah kursor kayak gini. Nah, itu memang bawaan dari Android-nya ya. Kalau kita bikin edit text-nya itu berurutan, dia efeknya seperti ini. Nah, karena dia mendeteksi tidak ada inputan lain, berarti tombolnya itu jadi checklist seperti ini ya. Jadi kalau ini diklik itu artinya done. Nanti dia nutup keyboardnya dan selesai. Nah, kita bisa lanjutkan dengan klik tombol hitungnya. Nah, karena kita belum ada coding logic, ya kalau ini diklik ya belum ada hasil apa-apa gitu. Jadi panjang, lebar, dengan tinggi yang kita udah inputkan itu tidak berefek apa-apa. Nah, oleh sebab itu, kita ya harus memberikan coding logic di file Java kita ya, supaya nanti dia bisa memang menghitung hasil dan menampilkannya di bawah sini. Oke, jadi kita minimize dulu ya si emulator, kita lanjutkan dengan desain lanjutan ya. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan bagi Anda ya. Jadi kadang-kadang ya kita menuliskan ini ya, caption atau istilahnya teks dari sebuah komponen itu kan kita langsung hardcode seperti ini ya. Nah, biasanya ya di Android Studio ya, terutama di project-project yang mungkin skalanya itu nantinya ya itu bisa multi bahasa. Nah, biasanya value-value teks itu dia tidak di hardcode seperti ini, tapi disimpan ke sebuah variabel. Nah, jadi contohnya seperti ini ya, ada sebuah text view yang tulisannya panjang. Nah, ini kita blok tulisannya ya. Di sebelah kiri itu ada buah lampu yang kalau kita klik, ini ada menu namanya extract string resource. Nah, ini kita bisa klik satu kali. Nah, di sini kita bisa ekstrak jadi sebuah variabel gitu. Jadi misalnya resource name-nya kita ganti ke length misalnya ya, resource name-nya length, value-nya panjang. Nah, habis itu kalau kita oke-kan, nah nanti di sini ya teksnya itu berubah jadi sebuah variabel ya, add string garis miring length. Nah, value ini ada di mana? Itu nanti dia akan pindah ke ini folder values strings.xml. Jadi value-nya ada di sini. Ya. Jadi di sini ada sebuah variabel
bernama length, value-nya panjang. Nah, jadi kita ekstrak pindahin ke situ ya biar lebih bagus. Nah, lebar juga sama, ekstrak string resource. Ini kita kasih nama width, value-nya lebar. Kayak gitu. Kemudian yang tinggi juga demikian. Kita ekstrak string resource lagi. Ya, kemudian ini ganti ke thick. Itu oke. Nah, sama halnya dengan tombol kata hitungnya, kita juga jadikan string resource. Yang kita klik, ini ganti ke calculate ya misalnya. Value-nya hitung. Dan text view yang terakhir yang ada nampilin kata hasil ya, ini juga kita pindahin. Misalnya ini namanya result aja ya. Oke. Nah, jadi semua variabelnya itu pindah ke sini. Dan kita bisa ganti nih nama aplikasi kita. Misalnya kita nggak mau bar volume ya. Misalnya hitung volume balok kah misalnya. Nah, itu kita bisa ganti di sini. Dan efeknya itu nanti bisa ke nama aplikasi bisa berubah langsung. Oke ya, nah itu sedikit intermezzo ya. Oke, nah sekarang layout yang kita buat ini ya, itu tidak serta-merta itu bisa connect ke coding. Ya, jadi coding main activity kita itu nggak akan bisa langsung terkonek ke layout. Ya, nggak jalan, belum. Kenapa? Karena di coding logic ya, kita harus mendefinisikan komponen-komponen yang tadi kita udah kasih ID di layout. Ya, jadi misalnya di sini ada sebuah edit text. Ya, di sini kan kita ada kasih ID edit length. Nah, itu kita harus hubungkan ke coding logiknya. Nah, baru bisa dikenal dan dikodingkan di sini. Nah, jadi apa sih maksudnya ya? Nah, jadi di bawah public class kita harus deklarasi beberapa variabel dengan tipe komponennya. Jadi misalnya si edit length ini nama komponennya kan edit text. Nah, kebetulan edit text itu ada 3 buah. Nah, jadi di main activity kita deklarasinya seperti ini. Private edit text seperti ini. Nah, itu tipenya ya. Itu nanti dia akan muncul di bagian import. Ya, Android widget edit text. Nah, di sini ya kita tinggal tuliskan misalnya ada ed length. Kemudian ed width. Kemudian ada ed height. Jadi ada 3 buah edit text ya. Nah, itu harus kita tuliskan seperti ini. Nah, habis itu kan kita juga ada button ya. Jadi tuliskan lagi private button. Ya. Kemudian btn calculate misalnya. Nah, habis itu ada sebuah text view juga kan yang nanti kita pengen tampilin hasilnya di situ. Kita tuliskan text view. Nah, kemudian misalnya namanya TV result. Nah, begitu. Ya, jadi ini harus dideklarasi dulu. Nah, habis itu di event atau state on create ya. Nah, di sini kan ada 2 coding bawaan ya. Dia manggil ke super kelasnya, ada event on create juga ya. Itu di up4 activity. Kemudian di bagian bawah ya, itu ada coding set content view. Berarti nanti kalau aplikasi ini dijalankan, main activity itu kan jadi coding utamanya. Nanti dia manggil layout apa. Jadi r.layout.activity main itu berarti dia merujuk ke si layout ini. Nah, setelah itu di bawahnya ya, kita bisa ngeset masing-masing komponen ini dengan komponen yang ada di layout ini. Caranya gimana? Misalnya kita tuliskan coding ed length dulu.
ya, add-length. Kemudian kita kasih fungsi ini ya, find view by ID. Kemudian R ya, titik ID titik ed ya, edt length. Nah, dengan Anda memberikan coding seperti ini, berarti kita sedang menghubungkan ya komponen yang kita deklarasikan di coding logic dengan komponen yang ada di layout. Nah, jadi dengan adanya ini ya, si add-length-nya itu baru bisa berfungsi. Nanti kita bisa ngambil value yang diinputkan di layout, kemudian kita operasikan. Nah, kayak gitu. Jadi semua komponen yang ada di layout yang nantinya mau di coding di logic ini, itu semuanya harus di find view by ID. Ya, wajib. Ya. Jadi kalau ada add with, nah Anda juga harus berikan coding ini. Ya, edt with. Dia harus dihubungkan kayak gini. Di situ buttonnya juga sama. Dan text view kita juga sama ya, tv result, view by ID, id titik tv result. Nah, ini daftar komponen kita dan siap untuk dipakai. Nah, sekarang untuk memberikan event pada sebuah tombol supaya nanti dia punya efek klik ya, dimana kalau dia ditekan itu dia bisa ngambil nilai dari 3 edit text, kemudian diolah dan bisa menampilkan hasil di text view result. Nah, berarti si button itu kita harus kasih event on click. Nah, event on click yang ada di Android ini agak sedikit berbeda ya dengan di Java ya. Kalau di Java kan kita tinggal klik kanan di si buttonnya ya, kemudian kita bisa kasih event. Nah, kalau di di Android ya, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi codingnya itu benar-benar murni harus di coding logiknya. Jadi kita panggil dulu si btn calculate. Nah, kita bisa kasih ini set on click listener. Nah, di sini sebenarnya sih untuk event itu agak banyak ya. Ini ada on click listener, on apply window inset lah, apalah ya. Key listener juga ada. Nah, banyak ya. Nah, cuman kita memang mau pakai yang on click. Nah, di sini untuk mengaktifkan si on click listener itu ada 2 cara. Ya. Cara pertama, kita bisa memberikan event baru dengan cara kita berikan new, kemudian view titik on click listener, nanti dia akan generate override function on click, dan codingnya itu kita tinggal tuliskan di dalam sini. Ya. Atau kita bisa gunakan cara kedua, di mana set on click listener-nya itu kita embedkan ke kelas main activity. Jadi di dalam set on click listener itu kita kasih keyword this ya. Kemudian supaya bisa mengimplementasikan on click listener-nya, maka di main activity itu kita harus berikan ini implements view titik on click listener. Ini. Nah, cuman penulisannya bukan kayak gitu ya. Jadi saya nggak tuliskan manual, jadi saya gunakan generator aja. Nah, ini ya. Make main activity implement Android view on click listener. Nah, habis itu nanti dia akan minta kita untuk mengimplementasikan metodenya ya. Jadi kalau kita okekan, nah nanti di bagian bawah atau di luar void on create,
nanti dia akan muncul void on click ya, yang memang secara global itu ada di dalam kelasnya. Nah, jadi ini on click externalnya di dalam on create ya, tapi dia akan manggil on click yang ada di ini ya, di dalam main class. Nah, ini dua cara. Nanti akan saya demokan masing-masing ya. Saya gunakan cara pertama dulu. Jadi ini saya undo. Saya nggak gunakan this, saya menggunakan yang new, view on click external. Nah, ini cara pertama ya. Saya sih lebih senang cara ini ya, karena memang setiap button itu kita punya event on click-nya sendiri gitu. Oke, nah di dalam void on click-nya kita harus ngapain sih? Nah, kita ngodingnya udah kayak di Java dulu. Jadi kita bikin variabel dulu nih. Ya. Misalnya double panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk apa sih 3 variabel ini? Jadi untuk variabel panjang itu nilainya kita ambil dari ed length. Nah, ed length, nah, titik, kita mau ambil value yang dituliskan di dalam teksnya, berarti kita get teksnya. Nah, cuman get text di sini ya, itu berbeda seperti di Java ya, yang dia langsung return-nya itu berbentuk string. Nah, kalau di Java itu baliknya editable. Jadi harus di-convert dulu ke string. Jadi manggil fungsi toString gitu. Nah, cuman ya panjang itu kan tipe datanya adalah double. Jadi kita harus convert dulu ke double. Dituliskan double di depan, kemudian titik value of. Buka kurung ed length get text to string gitu ya. Nah, ini lakukan hal yang sama dengan dua variabel yang berbeda. Yang kedua ini untuk variabel lebar, yang ketiga itu untuk tinggi ya. Jangan lupa ganti ed-nya, jangan semuanya ngambil ed length. Lebar itu width, tinggi itu height ya. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah terambil, baru kita hitung. Misalnya bikin lagi variabel volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, habis itu kalau udah selesai, setnya ke text view result ya, tv result. Jadi panggil si tv result titik set text. Nah, set text dalam kurung double titik to string dalam kurung volume. Nah, kayak gini ya. Nah, sekarang kita coba panggil emulator, kita lihat ya coding ini jalan atau enggak ya. Oke, sekarang kita coba run aplikasinya ulang. Kalau ada keluar window kecil itu Anda terminate aja ya, klik button terminate-nya. Nah, seperti ini ya, kita terminate aja biar dia kill activity lama dan jalankan activity baru. Oke, nah sekarang aplikasi kita itu udah ada coding logiknya nih, jadi dia bisa ngambil nilai dari masing-masing edit text dan dikalkulasikan dan ditampilin ya. Jadi kalau misalnya di panjang kita tuliskan 12, lebarnya 5, tingginya 9, dan kita klik hitung, maka di sini harusnya keluar hasil ya. Nah, keluar nih 540. Nah, sesimpel itu ya aplikasi Android ya. Nah, cuman di sini kita belum ada penanganan error nih. Jadi kalau salah satu inputannya kita biarin kosong, kayak gini, kita klik hitung, ini aplikasi kita force close. Ya, kenapa force close? Karena di sini kan kita gunakan fungsi konversi double ya, di mana ed height-nya kita get text-nya itu kan teksnya kosong. Ketika di convert ke double kan error ya. Jadi dia nggak bisa ditampung ke variabel tinggi, makanya force close.
seperti ini. Nah, kayak gitu ya, dia langsung keluar ke home. Nah, itu artinya force close. Oke, jadi error seperti itu tuh harus kita pikirkan dulu dari awal. Nah, jadi untuk menanganinya sih ada beberapa cara. Jadi sebelum kita konversi, kita cek dulu ya isi dari getText ini ada atau enggak. Kalau ada, baru kita convert ke double, tampung ke variabel. Ya, nah, lakukannya itu ya sebelum dia konversi ke double. Nah, contoh simpelnya gini ya, kita bisa pakai if, atau di atasnya saya coba berikan ini ya, boolean is empty field ya. Saya berikan nilai false, kemudian if text utils titik is empty, length titik getText titik toString. Nah, kalau dia kosong, is empty fields-nya ini saya set dengan nilai true. Kemudian saya bikin dia tampilin error ya, jadi add length titik set error. Ya, misalnya panjang wajib diisi. Penanganan errornya ya salah satunya, dan ini kita aplikasikan ke semua edit text ya. Jadi ada 3 if seperti ini. Ini add misalnya width, ini ganti ke add width, baru wajib diisi. Ini ganti ke tinggi atau add height. Kemudian add length-nya kita ganti ke height. Ini sih udah tergantung dari masing-masing logika Anda ya. Jadi kalau Anda merasa ada cara yang lebih pendek, lebih bagus, ya silakan dipakai aja. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba starting lagi. Nah, sekarang ya, kalau dalam keadaan kosong semua, kita klik hitung. Nah, nanti dia akan nampilin ini, tanda seru di sebelah kanan. Yang kalau tanda serunya diklik ya, dia akan tampilin notifikasinya tuh. Ya, panjang wajib diisi. Yang di bawahnya lebar wajib diisi. Yang di bawahnya lagi tinggi wajib diisi. Nah, jadi semuanya wajib diisi gitu ya. Nah, bisa kita inputkan. Nah, yang udah terisi itu dia errornya akan hilang dengan sendirinya. Gitu ya. Nah, kalau kita nekat nggak mau isi, kita klik hitung, dia nggak akan bisa jalan. Karena memang dia maksa usernya isi. Nah, baru bisa ya. Nah, sekarang errornya sudah nggak ada lagi. Oke. Nah, ini kan tadi saya bilang cara pertama ya, untuk mengeset onClick listener. Nah, saya coba bikin dia jadi komentar dulu supaya saya bisa ketikkan coding jenis keduanya ya. Oke, nah, coding ini saya jadikan komentar dulu. Nah, kita coba implementasikan cara kedua yang tadi saya sempat tampilkan. Di btn calculate titik set onClick listener dalam kurung this. Nah, di sini kita implementkan Android view onClick listener-nya. Kemudian kita panggil event onClick. Nah, nanti di bagian bawah ada method overridable ya, onClick seperti ini. Dan di sininya kan set onClick listener dalam kurung this.
disknya nggak lagi error ya. Nah, di dalamnya apa yang harus kita tuliskan? Nah, jadi si onClick ini ya, itu dia akan menangkap jenis view-nya. Ya. Jadi di sini kan kita mengimplementasikan si button ya, set onClick external-nya itu ke kelas. Nah, jadi ini semua komponen ya, sebenarnya bisa dikasih set onClick external jadinya. Ya, si text view panjang, kau diklik bisa ngapain lagi. Nah, itu semuanya bisa dikendalikan oleh event onClick ini. Ya, pokok semua yang bisa diklik itu masuknya ke event ini. Jadi kita harus saring ya, view mana dengan view mana codingnya. Jadi semuanya tuh akan masuk ke dalam onClick ini. Nah, jadi di sini kita kasih if dulu ya. Nah, if di sini ada view-nya ya, variabelnya view titik get id. Nah, kalau dia sama dengan r titik id titik btn calculate ya. Kalau view yang diklik itu id-nya adalah btn calculate. Nah, baru coding di dalam sini baru dijalankan ya. Nah, isi codingnya ya kita tinggal copy paste yang di atas ini yang udah kita ketik capek-capek nih. Dari double sampai dengan ini. Pindah aja ke dalam sini. Paste. Hilangkan komentar. Dan selesai. Oke. Nah, ini sama kok jalannya. Jadi kalau kita restart aplikasinya, ya, terminate, jalankan ulang, dan ini kita isi dengan nilai yang berbeda, dia tetap bisa ngitung ya. Klik, tuh, bisa tetap ngitung ya. Nah, cuman bedanya event onClick-nya itu berada di tempat yang terpisah ya dengan void onCreate-nya. Nah, jadi sebenarnya coding Android itu ya rata-rata seperti ini ya. Jadi codingnya bisa aja ramainya itu di void onCreate. Karena misalnya kalau di aplikasinya itu ada 10 tombol, 10-10-nya ya kalau Anda pakai metode yang pertama tadi. Nah, itu codingnya bisa Anda bayangkan ya, panjangnya kayak gimana void onCreate-nya. Walaupun sebenarnya codingnya itu bisa kita tarik, kita pisahkan ke void lain. Nah, bisa juga seperti itu, biar dia nggak kelihatan terlalu panjang di void onCreate. Ya. Oke. Nah, jadi itu yang ada di modul ya. Jadi modul ini sama kok isi codingnya ya. Tuh, ini sama. Jadi Anda tinggal ikuti saja ya. Oke. Nah, ini cuman tambahan ya kalau di poin 11 ya. Jadi kalau katanya ya kalau smartphone-nya atau emulatornya itu kita ganti ya dari portrait dengan landscape ya, itu nanti ada sesuatu yang hilang tuh, hasil perhitungan itu bisa aja tidak bisa ditampilkan. Jadi cara ngatasinya itu dengan memberikan coding yang dituliskan di sini. Nah, itu nanti bisa Anda tes ya. Oke, jadi seperti itu ya praktikum 1. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau tanya-tanya, silakan. Oke, ada. Pak, itu ada on restore instance juga nggak Pak? Mana? Di modulnya Pak. Yang bagian poin 11. Poin 11. Yang save instance.
nggak ada on restore ya Pak ya? Atau sama aja sih Pak maksudnya gimana? Soalnya di modul Bapak yang teori itu ada on restore gitu. Oh, Nah, jadi modul yang di ini ya. ya on restore instance state. Oh ini ya. Ya. Sama kok, on create dengan on restore itu sama, maksudnya sama. Oh jadi cuma untuk buat on save instance state-nya aja buat biar kalau di rotate nggak ke hapus gitu ya. Iya. Perpindahan jenis itu ya jenis view aja sih. Jadi ketika dia portrait dengan landscape itu kadang ada sesuatu yang bisa ngilang dari activity. Jadi supaya dia nggak ngilang itu kadang-kadang memang diperlukan event on save instance state-nya ini. Oh ya sama satu lagi Pak, pas jalankan emulator kan itu tertempel sama. Oh ini kenapa? Itu lepaskannya gimana Pak? Lepaskan dari itu. Lepasin ya. Nah, Gimana ya? Kalau nggak itu salah kemarin, sih cara jalankannya jangan di sini. Dia kan ada. nah di sana ada view mode kan Pak. Cuma tuh dia masih ada kayak tampilan-tampilan macam window gitu, kayak ada minimize apa gitu. Jadi kayak tampilannya tuh kayak bentuk smartphone gitu. Ramai gitu ya. Ya Pak. Kayak bentuk smartphone yang kayak tutorial Bapak kemarin kan dia kayak pasti jalankan emulatornya smartphone gitu Pak. Ini sih katanya view mode-nya ada beberapa jenis sih. Ini mungkin bisa diganti ya. Mana dia? Nah ini ada view mode, saya coba ganti deh, misalnya ke window ya. Ini lebih enak lah ya, terpisah deh. Maksudnya kayak gini ya? Ya gini sih Pak, cuma kayak ada kayak bingkai smartphone-nya atau apa gitu. Oh, itu sih kemarin ada, kemarin ada, cuman hari ini nggak tahu kenapa dia ngilang. Soalnya kemarin saya ada setting sesuatu di device manager-nya ya, jadi bingkai smartphone-nya hilang tiba-tiba. Jadi saya udah setting soalnya dari pagi. Nggak tahu apa yang saya hilangkan. Oh ini device frame. Oh ini tinggal di checklist saja. Berarti mau di restart ulang tuh. Saya coba ya. Tuh jalankan lagi. Mana dia? Tetap dia. Katanya device frame. Nggak ada. Ngilang deh. Masih betul sih. Oh, hilang lagi. Enable device frame, portrait, miss. Hilang lagi. Oh, ini nggak bisa di start nih. Kenapa nih? Enable device frame. Ini nggak penting sih harusnya ya. Cuman kok nggak mau gitu. Kemarin bisa, hari ini nggak bisa. Oh, hilang lagi ini. Nggak tahu lah, nggak tahu kenapa ini. Tiba-tiba bisa ngilang. Di start sih pasti ngilang, dia nggak ada. Tuh, hilang lagi. Kalau enggak sih tadi kalau ini saya tutup dan saya nggak jalankan dari device manager ini,
Ya, misalnya saya coba close sebentar projectnya di sini ya. Kan ada virtual device manager. Misalnya kalau saya running dari sini, nah dia nampilnya kayak gini. Oh, oke, Pak. Nah, habis itu baru buka projectnya. Nah, jadi dia nggak nempel di running sendiri. Cuma ini nggak tahu kenapa ya ada sesuatu yang hilang tuh. Ya kayak bingkainya ngilang. Harusnya ada tempat settingnya tuh. Nah, nanti lah baru saya cari ya. Oke, mungkin ada hal lain lagi yang mau ditanyain? Saya Pak, Ya, kalau misalnya pas kita awal mulai create projectnya, language-nya lupa diganti ke Java, tapi udah terlanjur ke create nih, bisa nggak diganti lagi ke Java, Kotlin-nya? Kotlin-nya ya. Wah, saya sih Iya, belum language-nya pernah. nggak sengaja klik Kotlin gitu. Solusi singkatnya sih bikin project baru lagi, ya. Solusi Iya singkatnya sih, sih gitu. maksudnya. Cuman Iya. kalau saya tidak salah ya, dulu sih saya sempat ini juga ketemu oh, nggak tahu lah ini ya, ini maksudnya kali. Di app ya, ini kalau Anda klik kanan, di bagian paling akhir itu ada convert Java file to Kotlin file ya. Kalau misalnya project kita terset ke language Kotlin, harusnya di sini ada terbaliknya tuh, ya, convert Kotlin to Java file, harusnya ada tuh. Cuman ini ngefek nggak ke seluruh coding gitu ya. Nah, itu yang dipertanyakan. Harusnya bisa di set, cuman saya belum pernah ngalamin yang kayak gitu sih. Coba. Solusi singkatnya sih itu tadi ya, bikin ya proyek baru. Iya Pak. Nanti lah ya, saya coba cari-cari lah, siapa tahu ada nemu caranya. Soalnya harusnya sih memang bisa diganti, cuman di mana tempatnya, nah saya kurang tahu. Nggak ada kayaknya. Tak ada kayaknya. Ini sih harusnya bisa di-convert sih. Oke lah, nanti lah ya, saya baru cari tahu ya. Nah, ini kan udah jam 8 ya, seharusnya modul praktikumnya itu sudah saya publish otomatis ya di Google Classroom, itu nanti bisa Anda cek ya praktikumnya ya. Nah, mengenai masalah terlanjur set language-nya ke Kotlin, solusi sementaranya bikin project baru ya. Nanti sambilan saya coba cari tahu ya, bisa nggak sih diganti langsung kayak gitu ya. Tidak, saya cari tahu lah. Oke, nah apakah ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita closing untuk pertemuan malam ini? Ada lagi nggak? Seharusnya sih dengan latihan awal seperti ini sih belum terlalu banyak yang bisa ditanyain, karena kan ini first project ya. Oke, jadi ya Anda harus explore dulu ya, nanti baru tahu apa yang istilahnya tuh mau ditanyain ya. Oke, jadi kalau misalnya nggak ada lagi,
Wah, cepat banget nih, udah ada 2 orang nih yang lagi lihat modul. Oke, rajin. Oke ya, kalau begitu presentasinya saya tutup dulu. Oke ya. Nah, jadi silakan dicoba ya modul praktikumnya. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyain ya silakan di grup Telegram. Kemudian untuk absensi jangan lupa ya di simpul itu selalu Anda lakukan kalau Anda hadir ya. Kalau nggak ada ya jangan. Oke ya. Nah, jadi sampai jumpa lagi ya di pertemuan selanjutnya minggu depan kalau tidak kena libur ya. Oke, ini sih tak kena libur ya. Sangat disayangkan liburnya kalau nggak salah hari Senin sama hari Kamis ya. Kita di hari Rabu. Oke, berarti nggak ada libur. Oke ya, jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam ya semuanya. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih. Selamat malam, Pak.